Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Siapakah di antara kita yang tidak ingin masuk ke surga? Tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat yang menyenangkan bagi kita semua menurut pandangan kita saat ini. Tempat yang tidak ada sukacita, tempat yang terisi dengan sukacita. Namun kita juga mesti menambahkan sudut pandang lain, yaitu bahwa kita akan menjadi satu dengan Bapa. Kita akan menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi satu dengan Roh Kudus. Menjadi satu cahaya yang ada, yang keluar dalam keberadaan yang sama dengan Allah, dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Yang tentu saja seberapa cahaya itu bersinar akan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat di dunia ini. Maka kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk meraih itu. Meraih apa? Meraih untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan apa? Yang sekarang kita lakukan adalah dengan berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita orang Katolik bersama-sama dengan umat Muslim melakukan puasa. Puasa kita memang 40 hari, tetapi kewajiban berpuasa kita akui bahwa hanya ada 2 hari saja. Dan masa puasa kita 40 hari ditambah dengan hari-hari Minggu yang tidak diperkenankan bagi kita semua untuk melakukan puasa. Jadi waktunya akan sangat panjang. Sekali lagi bahwa hari Minggu yang ada pada masa puasa itu tidak dipakai untuk berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Tetapi pilihan kita adalah pilihan yang bisa membuat kita beruntung atau bisa kita membuat kita malang. Pilihannya, apakah kita mau mengikuti Tuhan Yesus atau tidak? Mau beruntung atau tidak? Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita ya mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Apa? Ya menderita, ya apa saja, seperti apa yang dinyatakan Tuhan Yesus. Namun di dalam penderitaannya yang sampai mati, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Selanjutnya kita tentu saja selain diminta untuk mengikut Dia, kita mesti yang pertama-tama menyangkal diri, menyangkal kesenangan, menyangkal kemewahan duniawi. Tapi yang paling penting yaitu kesenangan, bukan kebutuhannya. Kita harus membedakan mana itu kesenangan, mana itu kebutuhan, mana itu yang cukup saja atau yang diinginkan oleh batin kita. Menyangkal diri, misalnya saja kita punya uang lalu kita pakai untuk macam-macam yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi kita hanya mau menyenangkan saja. Ketika punya uang banyak menjadi modal, lalu kita bisa mencari apa saja, mungkin rumah, mungkin tanah, yang kemaruk istilah bahasa Jawanya, di mana-mana mau dibeli, di mana-mana mau diambil.
yang menyenangkan hatinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mesti harus kita sangkal. Dalam hal makan, dalam hal berkeluarga, dalam hal seksualitas, dalam hal kebanggaan pribadi, rasa hormat, dan seterusnya. Itu banyak hal yang perlu disangkal. Di samping itu juga ada menanggung salib atau memikul salib. Salib kita sendiri. Kita punya risiko, kita punya tanggung jawab. Apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita terima sebagai risikonya. Risiko dari mana? Risiko dari pimpinan umat, risiko dari pimpinan agama, risiko dari orang-orang yang pintar dalam hal kitab-kitab, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Lukas hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi, pada hari ini kita tinggal memilih, mau memilih keberuntungan atau kemalangan kita. Amin. Berkah dalam.